Pulang sana gitu, ngapain kamu di sini? Iya, apalagi Ibu kan berhijab nih Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Podcast hari ini kita mulai. Alhamdulillah hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Benar. Seorang public figure di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Telah bersama kita Ibu Ika Sapitri, PhD. Tepuk tangan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Ade dan Hutri. Apa Iya. kabar semua? Alhamdulillah baiklah. Kok langsung di kita yang disodorkan pertanyaan apa kabar? Ibu apa kabar Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat semua, sekeluarga sehat. Alhamdulillah. Ini kesibukan apa Bu? Ini pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang basa-basi kesibukan apa? Padahal kita tahu tuh Ibu nih Sangat sibuk, sibuk Pak. sekali. Sampai reschedule untuk syuting ini berapa kali kita Bu ya reschedule Bu ya? Karena menyesuaikan aktivitas seperti itu. Kesibukan saat ini apa Bu yang paling ini Bu? Ya, jadi sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, saya membawahi administrasi umum, Oke. keuangan, kepegawaian, kerjasama, dan IT. Nah, untuk saat ini, untuk di bidang administrasi umum kita berjalan sebagaimana mestinya, seperti biasa. Keuangan juga seperti biasa, tidak ada kesibukan yang terlalu signifikan. Yang meningkat adalah di bidang kepegawaian, kerjasama, dan IT. Karena tiga bidang itu kita sedang banyak sekali project gitu ya. Untuk kepegawaian meningkatkan jabatan fungsional dosen, kemudian juga pengurusan NIDN untuk dosen-dosen baru. Itu yang Kemudian kerjasama itu betul-betul kita tingkatkan, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dengan berbagai mitra strategis kita, karena sebagai universitas tentu saja kita membutuhkan mitra. Di zaman sekarang ini tidak ada eranya kita berdiri sendiri, tapi era kolaborasi. Gitu, Independen itu udah zaman dulu kayaknya Bu ya, independen. Nah, kemudian yang terhangat ini Biro IT ya, Biro Teknologi Informasi dan Kehumasan. Kita sedang ada beberapa proyek untuk restrukturisasi infrastruktur IT di kampus kita. Karena kan di zaman pandemi ini IT adalah tulang punggung perkuliahan ya, untuk baik itu perkuliahan maupun pekerjaan-pekerjaan seperti rapat struktural, kemudian membicarakan tentang hibah, akreditasi, semuanya berbasis IT. Berbasis IT. Ya, kita menggunakan biasa tatap muka, ini kita berubah semuanya tatap Daring. layar. Ya, Daring. Nah, seperti itu. Berarti banyak sekali ya Bu ya kesibukan Ibu. Nah, untuk manajemen waktunya Ibu antara kesibukan di kampus terus di rumah itu gimana Bu? Nah, itu tuh pertanyaan yang hebat tuh. Soalnya maaf Bu, sebelum ke situ ya, saya kebayang nih. Saya punya istri ya Bu ya. Saya lihat kesibukan istri saya itu luar biasa. Padahal cuma di rumah loh ya. Nah, saya sempat kepikiran waktu kita ngobrol dulu di depan ya. Ibu Ika nih, saya mau tanya itu nggak sempat tuh. Ya, gimana manajemen waktunya tuh? Jadi ini berkaitan dengan namanya support system namanya Support ya. system. Support system itu sangat diperlukan apabila seorang wanita bekerja di luar rumahnya. Ya, itu suatu keniscayaan. Jadi itu adalah konsekuensi ketika saya memutuskan untuk bekerja. Dalam hal ini saya PNS ya, sebagai PNS dosen, berarti kan punya kewajiban untuk bekerja mengabdi kepada negara, yaitu dengan cara bekerja di UMPR karena penugasan saya di UMPR. Nah, pekerjaan di kampus itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari, kewajiban saya. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dibanggakan ya, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab dan kewajiban Bu ya. Ya, bagaimana dengan pekerjaan di rumah? Nah, ini saya ada support system di rumah ya, selain suami yang juga mengerti kesibukan saya juga ada beberapa untuk pastinya 3 orang mahasiswa yang ikut tinggal di rumah saya. Nah, mereka membantu saya. Jadi sangat-sangat membantu. Saya terima kasih sekali kepada 3 orang mahasiswa. Salah satunya anak pendidikan ekonomi, ya angkatan 2000. Mereka membantu saya untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan di rumah, terus kemudian mengurus anak dan lain-lain. Jadi boleh datang ke rumah saya tetap bersih, rapi, walaupun
bukan saya yang mengerjakan. Oh iya, support sistemnya Gitu, tadi. ya. Support sistem harus disiapkan Oke, di rumah supaya betul. semua lini terhandle gitu. Pekerjaan Betul. kantor juga terhandle, pekerjaan rumah juga terhandle, anak-anak juga terhandle begitu. Oke. Ibu PhD Bu ya. Kalau di Indonesia kan kita kenal dengan Pizza Hut Oh, delivery. ya, kita kenal apa namanya dokter Bu ya, dokter. PhD ini identik di luar negeri tentunya. Bisa sedikit ceritakan nggak Bu, di mana kuliahnya kemarin waktu ngambil doktoralnya itu, terus jurusannya apa seperti itu. Terus menempuh perkuliahannya apakah dengan uang sendiri atau ke beasiswa? Nah, seperti Oke. itu. Kita cerita ke situ kayaknya lebih menarik nih. Apa penonton, apa subscriber kita bertanya-tanya nih Bu. Ya, mudah-mudahan cerita ini akan menginspirasi ya Amin. para Nah, itu yang kita- penonton FKIP YouTube channel Ya. FKIP UM Palangkaraya. Jadi saya lulus dari S1 UGM, Di UGM Yogyakarta. prodi teknik telekomunikasi. Itu bagian dari teknik elektro. Teknik elektro telekomunikasi. Kemudian saya bekerja sebagai dosen karena waktu itu tahun 2003, 2004 dosen masih S1, Masih S1 boleh, ya, masih tidak wajib untuk S2. Kemudian karena ada kewajiban bahwa seorang dosen harus melanjutkan studinya, maka saya bergerilya mencari beasiswa gitu ya. Karena kenapa harus dengan beasiswa? Tadi pertanyaan Hutri ya, apakah dengan uang sendiri atau biaya dari pihak eksternal? Karena saya bertekad cukup orang tua saya membiayai saya sampai S1 Sampai saja. S1. Karena kan bukan cuma saya di rumah yang harus diurus oleh orang tua ya, ada adik-adik saya. Adik saya ada 3 orang. Jadi saya tidak boleh egois untuk mengambil jatah mereka. ibaratnya gitu ya. Jadi saya bertekad untuk mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah, ini yang ingin saya tanamkan kepada anak muda di Kalimantan Tengah ya. Saya selalu tekankan kepada mahasiswa saya dan juga penonton YouTube channel FKIP UM Palangkaraya. Kita ini sudah punya keunggulan dalam hal geografis. Letak geografis Letak kita. geografis kita di Kalimantan Tengah ini, utamanya Pulau Kalimantan ya. Dari statistik beasiswa LPDP katakanlah kita ambil itu hanya 2% peserta dari Kalimantan Tengah. Cuma 2%? Iya, dari 100% yang seluruh Indonesia kan sangat sedikit sekali. Iya, betul. Ini yang harus kita ambil peluangnya. Yang kaitannya dengan aplikasi saya waktu itu, karena saya mengapply dari Kalimantan, waktu itu domisili saya Kalimantan Timur ya, maka saya akan memiliki kesempatan yang lebih karena boleh dibilang begini, saingan kita sedikit dan daerah kita ini menjadi daerah prioritas pembangunan kan. Iya betul. Karena kalau misalnya penerima beasiswa semuanya di Jawa kan akan tidak adil untuk yang lain. Tidak Nanti ada akan pemerataan. Jawa saja yang berkembang seperti itu Bu ya. Betul. Nah, makanya yang saya tekankan kepada teman-teman semua, ambil kesempatan ini gitu. Mumpung kita nih KTP ibaratnya KTP Kalimantan Tengah. Kita punya keunggulan dalam hal geografis. Nah, waktu itu saya bersamaan ada 2 beasiswa Pak Ade yang saya lamar. Jadi Australia Awards Indonesia sekarang namanya ya. Dan Stunet, Studi in Netherlands. Dua-duanya untuk mengambil S2. Jadi yang satu itu di Delft, Belanda. Yang satunya di Adelaide, South Australia. Dua-duanya dapat, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, dua-duanya dapat. Nah, saatnya untuk memilih ya, yang mana yang saya pilih. Nah, karena waktu itu saya sudah berkeluarga, sudah memiliki 1 anak yang usianya 1 tahun, maka saya harus memilih beasiswa yang memfasilitasi supaya saya bisa tinggal dengan keluarga saya. Nah, tanpa bermaksud mendiskreditkan atau mengecilkan salah satu beasiswa, memang pada kenyataannya beasiswa Stunet itu tidak merekomendasikan membawa yang keluarga. Belanda ya. Membawa keluarga tidak boleh, hanya boleh yang sekolah saja. Nah, di situ saya berpikir berarti saya harus memilih di antara satu. Ternyata Australia Award itu lebih menguntungkan untuk saya yang berkeluarga begitu.
Akhirnya saya berangkat untuk S2, waktu itu berangkat Juni 2007. 2007 Bu ya? 2007 bulan Juni. Oke, 14 tahun yang lalu. Iya ya, sudah lama ternyata. Rasanya baru kemarin. Nah, seiring berjalannya waktu saya kuliah S2, kemudian pada semester 3 ada beasiswa S3 Untuk studi lanjutnya? untuk studi lanjut, tapi dari Dikti. Oh, dari Dikti Indonesia. Nah, sebenarnya hitam di atas putih saya belum bisa melamar kan, karena kan saya belum lulus. Iya. Tapi tidak ada salahnya saya mencoba waktu Benar itu. sekali. Jadi saya ikut beasiswa itu dan kebetulan, alhamdulillah dapat juga granted beasiswa S3, tapi dengan syarat menunggu saya lulus S2-nya. Oh, istilahnya ini beasiswa nunggu ibu gitu ya? Iya. Oh, Masya Bukan Allah. kita lagi yang mencari Iya. Pak Ade. Iya, betul. Tapi beasiswanya menunggu. Iya. Itu tentunya sudah dengan proses wawancara, seleksi, berkas dan lain-lain ya. Jadi alhamdulillah dapat S3, jadi saya fokus selesaikan S2 saya selama 2 tahun itu, sisanya ya berarti sisa 1 semester. Kemudian pada tahun 2009 saya lulus bulan Selesai Agustus. S2. Desember saya mulai S3-nya. Cuman 4 bulan selang 4 itu bulan ya saya langsung lanjut. Lanjut. Oke. Nah, Pak Ade, ini Putri mau nanyain. Ibu Ika ini kan di luar negeri, di Australia. Nah, Ibu Ika ini kan sangat suka sekali, saya tahu, pecinta makanan Indonesia. Betul. Nah, itu gimana itu Bu, cara Ibu makannya di sana? Apakah Ibu bawa sambal sendiri dari Oke, Indonesia? beradaptasi dengan Iya, makanan cara maksudnya gitu Bu ya. Betul. Nah, beruntungnya saya di Australia itu sudah banyak sekali warga Indonesia yang tinggal di sana gitu. Tidak hanya warga Indonesia tapi juga warga Asia ya, Iya, seperti betul. Cina, Malaysia, Thailand. Jadi di sana banyak kita sebutnya Asian grocery. Asian Jadi, grocery. ya toko sembako Orang Asia, Asia. lah gitu ya. Jadi di situ ada Indomie. Betul. Boleh sebut nama? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya. Nanti di endorse nggak apa-apa, Iya. mudah-mudahan bisa Iya, masuk. Jadi mie instan, kecap, teh, bahkan ada teh ya, teh dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi beras juga ada ya. Kalau beras ada di supermarket umum juga ada. Betul. Jadi tidak ada masalah dengan hal urusan dapur, tidak ada masalah gitu. Satu yang agak memberatkan sebenarnya adalah harus masak sendiri. Oh, harus masak sendiri. 3 kali makan harus masak sendiri. Kenapa? Sebenarnya banyak juga restoran halal ya, karena Iya. kan saya dan keluarga cukup strict untuk memakan, berhati-hati sekali Iya. gitu. Banyak juga restoran halal, tapi untuk masalah harga ya, kita kan sebagai mahasiswa harus berhitung nih, Iya, betul. uang beasiswa yang saya terima apakah cukup untuk sampai hidup bulan depan. 1 bulan Iya, gitu. betul. Bahkan kalau saya boleh cerita, di awal-awal saya hidup di Australia, saya punya catatan detail setiap minggunya itu beli bawang putih berapa dolar, Oke. bawang merah berapa, karena takut uangnya tidak cukup Oh gitu. iya, berarti Jadi memang dicatat, harus gitu. benar-benar ini Bu ya, masalah keuangan Iya, itu. di manage kan. Manage. Siapa yang mau menolong kita di istilahnya di negeri orang, sebenarnya banyak juga sih yang mau nolong, tapi kan jangan sampai kita kekurangan uang gitu ya. Betul. Apalagi biaya hidup di Australia kan tidak murah. Tidak gitu. murah, iya betul. Tapi alhamdulillah lama-lama sudah bisa memperkirakan dalam 1 minggu saya belanja maksimal sekian. Misalnya beli ayamnya sekian kilo, beli Iya. dagingnya sekian gitu. Jadi tidak ada masalah. Yang perlu dicatat adalah membeli daging baik itu ayam maupun sapi. Pokoknya produk-produk daging-dagingan itu harus di tempat halal. Halal. Jadi secara harga cukup signifikan antara yang non halal dengan yang halal, tapi mahal yang halal. Mahal maksudnya. yang halal. Ya, Karena tapi- memang halal itu mahal gitu Bu ya. Iya, karena kan tidak sembarangan pabrik pengolahan daging itu bisa berlabel halal. Iya, Benar. betul. Yang menyembelih harus orang muslim. Iya, ibarat kita di sini ada MUI-nya di sana Iya, gitu Bu ya, yang betul. melabelkan itu halal seperti Namanya itu. Australia Federation Islamic Council kalau di sana Oh, namanya. gitu. Jadi tapi karena kita muslim yang taat, jadi berapapun mahalnya kita tetap beli yang Iya. halal begitu. Betul. Gini Bu, di Australia, Ibu kan sekarang sudah ngajar di sini nih. Betul.
perbedaan culture antara mahasiswa di sana lah dengan mahasiswa kita di sini seperti apa, Bu? Oke, nah ini juga hal yang menarik untuk diceritakan ya. Kalau di Australia itu boleh dibilang pendidikan itu sudah menjadi industri. Industri, Bu, ya? Jadi uang kuliah itu luar biasa mahalnya. Jadi misalnya nih ya, S1 sekarang mungkin rate-nya sudah 220 juta satu semester. Satu semester? Di Australia, Bu? Di Australia. Waduh. Ya, jadi untuk kampus sendiri itu adalah merupakan ya industri gitu, pemasukan yang sangat luar biasa. Nah, mahasiswa karena sudah kan kalau saya beasiswa ya, tapi tidak jarang, maksudnya banyak dalam satu kelas. Misalnya kelas saya dulu waktu master itu 20 orang. 20 orang. Yang beasiswa itu saya dari Indonesia misalnya 2 orang, dari Malaysia 2 orang. Selebihnya itu mereka bayar sendiri. Teman-teman dari Cina, dari India. Jadi mereka tidak mau rugi kan sudah bayar mahal. Iya, betul. Nah, ketidakmauan rugi ini mendorong mereka untuk menjadi mahasiswa yang sangat kritis dan aktif, Bu, ya. Aktif sekali. Jadi betul. kita pun merasa kalau saya kan mungkin karena nggak bayar sendiri gitu ya. Jadi santai aja gitu. Tapi mereka misalnya dosen sih di sana tidak ada yang telat masuk ya. Tidak ada, Bu, ya. Ya, mahasiswanya juga kita sudah standby di ruangan sebelum kuliah dimulai gitu. Jadi maaf, Bu, tidak ada istilah dosen WA komti. Maaf, saya agak telat, nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Iya. Sama-sama merasa takut merugikan gitu ya. Nah, jadi saya pikir santai aja lah, maksudnya enggak, saya mau tahu ini gitu. Tanya betul-betul ingin dijawab oleh dosennya. Betul. Sampai-sampai di sana itu ada satu sesi tersendiri untuk namanya consultation time. Jadi dosen menyediakan waktu untuk konsultasi di luar jam kuliah. Lama-lama akhirnya saya ke bawah juga kan. Dia juga nggak mau rugi gitu kan sudah dibayar. Iya, atmosfernya seperti itu, Bu, ya. Kita kan sudah bayar kuliah nih gitu. Semangatnya jadi kebawa ke saya gitu. Jadi setiap waktu konsultasi ikut apa sih yang mau dipelajari, misalnya elektromagnetik, itu mata kuliah yang lumayan susah ya, selain antena gitu ya kan, karena saya elektro telekomunikasi S2-nya. Jadi ikutan gitu, bertanya. Demikian pula praktikum. Jangan main-main jadi asisten praktikum di Australia, harus benar-benar pinter gitu karena betul. Kita bahkan bisa lebih kritis kepada asisten praktikum dibanding kepada dosen. Seperti itu. Jadi atmosfer itu yang saya rasakan waktu kuliah di Australia gitu. Jadi berarti beda ya. Kalau di sini tuh mungkin ya, Hutri ya, di kelas tuh kan ada pertanyaan, diam, Pak. Antara yang paham sama yang nggak paham tuh kita nggak bisa bedain, Bu. Yang paham diam aja, yang nggak paham udah diam juga. Nah itu bedanya. Bedanya jadi di situ, Bu, ya. Walaupun kuliah itu tidak boleh molor ya, jadi tepat waktu begitu. Mulai tepat waktu, selesai juga tepat waktu. Pertanyaan yang tidak terjawab akan dilanjutkan di consultation time session time tadi ya, Bu, ya. Berarti tidak menutup kemungkinan kita bisa menerapkan metode pembelajaran itu nggak, Bu, di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya khususnya? Saya yakin bisa Bu, ya, apabila memang kita dengan kemauan kuat ya untuk mendisiplinkan diri, harusnya bisa. Ya, harusnya bisa gitu. Di Australia, Bu, kira-kira makanan favorit yang khas Australia yang Ibu kebayang terus itu apa kira-kira, Bu? Ya, kalau makanan khas Australia itu kan mereka tidak punya makanan khas sebenarnya ya. Tidak ada kayak di Indonesia rendang gitu, nggak ada. Pada umumnya Western ya, seperti kayak burger gitu aja sih gitu. Cuman keuntungannya belajar di luar negeri ya, ini untuk pemirsa channel YouTube FKIP UM Palangkaraya. Dengar ini. Ya, kita bisa merasakan yang pertama pergaulan dengan warga internasional. Jadi semua etnis itu bercampur di situ. Terus kemudian kita bisa lihat baju-baju tradisional mereka, karena ada event-event saya juga bawa kebaya, beberapa style ya waktu kuliah, jadi bisa wisuda saya pakai kebaya juga, kayak mau di Ayunda. Cuma bedanya ini Ika Windiarti ya, dia mau di Ayunda.
Jadi baju tradisional, terus kemudian makanan tradisional juga kita bisa saling merasakan. Di sana juga banyak restoran-restoran tradisional, misalnya restoran Thailand, restoran Indonesia juga ada. Makanan Malaysia, terus Chinese, kita sebutnya Uighur. Mungkin kita tahu Uighur itu etnis Chinese yang dizolimi atau apa ya istilahnya. Tapi di sana kita sangat menikmati keberadaan etnis Uighur itu dari makanannya. Ya, gitu. Jadi makanannya itu enak-enak banget gitu. Itu yang terbayang-bayang. Basically sih makanan Chinese food mungkin kalau di sini ya. Tapi kan itu restoran halal dan harganya juga terjangkau gitu dan seru gitu makannya karena itu dari etnis lain kan kita excited gitu kan. Jadi itu sih ada satu makanan favorit keluarga saya itu, saya mungkin agak salah menyebutkannya, tapi kita biasa bilangnya dapanji. Dapanji itu makanan Uighur. Oh, dari China. Dari China. Oh, gitu. Itu kayak kue tiao gitu. Oh, kayak kue tiao tapi kuahnya itu sangat berbumbu gitu. Menarik ya, tinggal di Australia sukanya makanan China. Iya. Luar biasa. Putri mungkin ada pertanyaan lagi, Putri? Nih, Putri mau nanya lagi nih Pak. Hal yang paling menarik atau hal paling menarik selama di luar negeri apa Bu? Unforgettable moment ya? Oh, gitu ya Bu ya? Ya, jadi banyak ya kalau yang menarik dan yang unforgettable sampai sekarang ya. Mungkin diantaranya kalau cerita keluarga, cerita pribadi, anak saya kalau di total itu ada 6 ya. 6. Nomor 1 lahir di Indonesia, nomor 2 waktu itu saya sedang conference di Singapura terus keguguran. Ya. Nomor 3 dan nomor 3 ada Ibrahim. Ya, tapi waktu umur 8 bulan itu kami kecelakaan di mobil. Keracunan karbon monoksida. Jadi Ibrahim meninggal. Ya, jadi hampir 1 bulan itu saya ada di TV dan di koran. Gitu, kecelakaan itu. Ya, karena keracunan karbon monoksida itu kan hal yang langka baru sekali ya, langka sekali di mobil yang berjalan, saya yang nyetir waktu itu. Nah, waktu Ibrahim meninggal saya lagi hamil, jadi bayi yang di dalam ini juga ternyata meninggal juga. Jadi hanya jarak 1 bulan dan mereka dimakamkan di sana. Jadi ada anak saya di Australia. 2, Ibrahim dan Ismail, kami kasih nama Ismail. Kemudian yang kelima keenam lahir di Australia juga. Tahun 2014 itu Abdurrahman lahir di North Adelaide ya. Jadi namanya Women and Children Hospital. Terus yang bungsu Abdullah itu lahir di Elizabeth Hospital. Namanya tuh apa ya? Saya lupa. Jadi pokoknya suburbnya itu Elizabeth Vale. Jadi itu mungkin oleh cerita itu yang akan kekal sepanjang masa karena cerita keluarga ya. Kalau yang selebihnya itu ya itu tadi merasakan makanan dari etnis lain, berkenalan, punya teman dari seluruh dunia. Betul. Boleh dibilang seperti itu. Itu anak kelima keenam itu keluarga negaraannya jadi memilih ya Bu, Indonesia atau Australia nih Bu? Jadi gini ketentuannya kalau di Australia, if I'm not mistaken ya. Jadi nanti ketika dia umur 18 tahun, dia bisa memilih apakah akan menjadi warga negara Indonesia atau Australia. WNA atau tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Cuman kalau saya warga Indonesia aja deh ya. Karena kan NKRI harga mati. Nah Bu, Bu, wisata di luar negeri banyak nggak Bu? Oh ya, itu dia. Itu sangat menarik ya, karena gini, ada bahkan jargon gitu ya teman-teman. Kita ini turis ya, yang nyambi belajar gitu. Jadi kedengarannya mengasihkan bukan belajar sambil turis. Gitu. Jadi jangan sampai belajar ini mengganggu aktivitas kita sebagai turis istilahnya gitu, bercandaan kita. Jadi makanya kita Sabtu Minggu itu nggak ada tuh acara ngerjakan tugas. Atau yang bekerja bapak-bapaknya itu bekerja itu tidak mengambil job di Sabtu Minggu karena kita mau full untuk liburan untuk keluarga. Karena kita pendatang maka
kalau untuk keluarga saya ya, sesimpel apapun tempat itu akan menjadi tempat wisata untuk kami. Iya, gitu. even itu hanya sekedar keluar ke pantai gitu Bu ya, Iya. atau ke taman gitu ya Bu ya. Betul. Jadi kalau Adelaide itu kan kota pantai. Oh iya betul. Jadi kalau kita telusuri dari utara batas Adelaide sampai ke selatan itu ada mungkin belasan pantai yang bisa kita datangi gitu. Masing-masing pantai dengan keunikannya sendiri. Itu saja sudah banyak sekali ya. Terus kemudian di pegunungan, di perbukitan juga banyak ya, kebun-kebun. Kalau Adelaide itu kan terkenal dengan perkebunan. Jadi perkebunan ceri, perkebunan anggur, perkebunan stroberi, perkebunan bunga lavender, bunga kanola. Bahkan saya pernah itu cuma padang kanola. Kanola itu bunga untuk membuat minyak goreng. Minyak goreng kanola oil. Bunganya itu kuning-kuning ya. Kalau kita berdiri itu sepinggang orang dewasa. Itu padang kanola itu seluas mata memandang. Kita parkir terus kemudian foto-foto itu sudah menjadi tempat wisata untuk kita gitu. Kalau istilah sekarang itu apa ya? Instagramable ya Bu ya? Iya betul. Banyak sekali tempat-tempat yang Instagramable di sana gitu. Cuman mungkin dulu belum ada Instagram kayaknya Bu ya? Ada dong. Saya nggak sejadul itu. Berarti udah punya akun ada Facebook, ada Instagram. Berbicara tentang wisata, pastinya kita membutuhkan alat transportasi dong Pak untuk mengunjungi wisata tersebut. Nah kali ini kita memiliki sponsor yaitu Berkah Rencar. Oh Berkah Rencar. Iya. Jadi misalkan mau berwisata di mana aja, tapi bukan di Australia, iya. di Kalimantan kita punya Berkah Rencar yang siap mengantarkan. Pelayanannya ramah Pak. Betul. Tarifnya murah. Wow. Apalagi? Pelayanan ramah, tarif murah. Apalagi armadanya baru. Armadanya baru. Bersih dan rapi mobilnya Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Mohon maaf nih agak saya dulu pernah baca satu novel gitu bercerita tentang kehidupan orang di Australia. Apakah dulu kan kita pernah ada satu momen yang tidak bisa terlupakan waktu bom Bali gitu Bu ya. Nah, di novel itu menceritakan keadaan seorang mahasiswa yang tinggal di Bali setelah atau pasca bom Bali itu. Apakah Ibu sempat merasakan diskriminasi bagi seorang warga Indonesia yang tinggal di sana seperti apa Bu? Yeah. Apakah yang saya baca itu apakah benar terjadi di sana seperti itu? Pertanyaan ini sering ditanyakan ya oleh teman-teman yang ketika tahu saya kuliah di Australia. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya tidak pernah merasakan yang namanya rasisme. Ya. Jadi diresisin sama orang itu alhamdulillah nggak pernah. Jadi tapi tidak jarang juga ada sih teman-teman yang misalnya belanja di supermarket ya, kemudian diteriakin sama orang lokal, go back to your country gitu ya. Pulang sana gitu. Ngapain kamu di sini seperti itu. Apalagi Ibu kan berhijab nih Bu ya? Iya, saya hijab tetap besar, bahkan dulu agak lebih besar lagi ya, karena lebih nyaman di sana gitu. Jadi kalau saya alhamdulillah tidak, mungkin faktornya itu antara lain gini, saya tidak terlalu banyak berada di tempat-tempat yang tempat keramaian kecuali dengan tujuan tertentu gitu ya, misalnya belanja pulang gitu. Nah mungkin rasisme ini agak lebih rawan untuk teman-teman yang nongkrong di kafe gitu ya. Iya, yang di clubbing misalkan gitu. Bisa jadi. Nah kalau saya karena saya berkeluarga juga sudah nggak zamannya lagi saya nongkrong gitu. Kalau nongkrong ya sama keluarga lain gitu. Jadi pergaulan saya dengan orang-orang yang berpendidikan di Australia, justru mereka menentang rasisme gitu. Oh iya, karena memang mereka paham itu Bu ya. Jadi saya justru merasa terlindungi dan merasa dihargai gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak pernah. Alhamdulillah Bu ya. Tapi ada Bu ya. Saya yakin ada teman-teman juga yang pernah merasakan itu. Iya. Yang mungkin kata Ibu tadi yang suka nongkrong itu gitu Bu ya. Iya gitu. Oke.